Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan, dan penyertaan Tuhan, atau hidup dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lalui bersama-Mu, dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema minggu ini, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 1 hingga 8. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita hidup di zaman yang mengutamakan kemampuan manusia. Dunia mengajarkan bahwa kunci keberhasilan adalah pendidikan, kemampuan, pengalaman, koneksi, dan kerja keras. Memang tidak salah anggapan tersebut. Namun Yesus menyampaikan suatu pernyataan yang mengejutkan dan bertentangan dengan pola pikir dunia. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah itu berarti orang yang tidak mengenal Kristus tidak dapat berhasil, memperoleh gelar akademik, atau menjadi pejabat, dan tidak dapat menjadi kaya? Faktanya, banyak orang yang belum percaya kepada Yesus dapat menjadi orang terkaya di dunia, dapat mencapai prestasi-prestasi mengagumkan, serta keberhasilan-keberhasilan duniawi lainnya. Mari kita perdalam perenungan kita mengenai pernyataan Yesus itu. 1. Berkat umum dan berkat khusus. Tuhan berfirman, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan tidak benar. Matius 5 ayat 45. Pernyataan Yesus ini yang kita sebut anugerah atau berkat umum, yakni kebaikan Allah yang dicurahkan kepada semua umat manusia untuk memelihara keberlangsungan kehidupannya, dan tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Contoh, matahari dan hujan, kesehatan, kecerdasan, teknologi, bakat seni, dan lain-lain. Tuhan juga berfirman, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Pernyataan ini kita sebut dengan anugerah atau berkat khusus, yakni kasih karunia Allah yang Ia anugerahkan secara khusus kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan mereka beroleh hidup yang kekal. Ini mencakup pembenaran, pengampunan dosa, kelahiran baru, menjadi anak Allah, dan lain-lain. Bagi kita memiliki berkat umum dan khusus sekaligus. 2. Ranting yang tidak berbuah dipotongnya, yang berbuah dibersihkannya. Yesus mengilustrasikan bahwa dirinya adalah pokok anggur dan Bapa adalah pengusahanya. Kita ranting-rantingnya. Ranting yang tidak berbuah dipotongnya dan yang berbuah dibersihkannya. Berbuah artinya menghasilkan sesuatu yang bernilai kekal, yang memperkenankan Allah. Ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Mengapa ada ranting yang tidak berbuah? Karena ada parasit yang mencuri asupan nutrisinya sehingga tidak berbuah. Ada orang yang nampak tinggal pada lingkungan yang rohani, tetapi hidup jauh dari Tuhan, sehingga ia tidak berbuah, dan kemudian dipotongnya karena tidak berguna. Parasit adalah gambaran rohani tentang dosa. Mungkin ini ambisi-ambisi tertentu, mencari popularitas, motif-motif yang terselubung, kesibukan pelayanan tanpa persekutuan dengan Tuhan.
refleksi kita. Jadi, dosa apapun yang menghalangi kita untuk tidak berbuah. Oleh karena itu, akui dosa itu sesegera mungkin. Jangan tunda sampai besok. Ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Dibersihkan artinya, ditegur dan diarahkan kembali oleh firman Tuhan, didisiplin oleh Tuhan, diuji melalui berbagai kesulitan, ditempa karakternya dengan penderitaan-penderitaan. Refleksi kita, relakan hidup kita dibentuk olehnya. Bersyukur untuk berbagai kesulitan dan juga bersyukur Tuhan pasti memberi kekuatan untuk menang. 3. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kini kita mengerti arti frasa tersebut, yakni di luar Kristus kita tidak dapat menghasilkan buah-buah rohani yang kekal dan yang berkenan kepadanya. Bagaimana kita dapat berbuah? Seperti ranting yang tinggal tetap atau melekat pada pokok anggur. Apakah ranting itu bekerja keras untuk menghasilkan buahnya sendiri? Tidak, bukan? Demikian pula dengan kita, tetap melekat pada Tuhan Yesus. Artinya, setia dan taat kepadanya, pasti kita berbuah. Sekali lagi, buah yang dimaksud adalah kehidupan yang diubah dan menghasilkan buah-buah rohani. Alkitab menyatakan ada 4 macam buah. 1. Buah pertobatan. Matius 3 ayat 8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah pertobatan berarti ada perubahan hidup 180 derajat yang dapat dikenali dari perubahan pola pikir, perkataan, dan perbuatan. 2. Buah Roh Kudus. Galatia 5, 22 dan 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, hingga penguasaan diri. Inilah karakter-karakter Kristus yang dibentuk oleh Roh Kudus dalam diri orang percaya. 3. Buah kebenaran. Ibrani 12 ayat 11. Menghasilkan buah kebenaran. Ini menunjuk pada kehidupan yang benar, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, buah pelayanan. Kolose 1 ayat 6. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Buah pelayanan adalah hasil pekerjaan Allah melalui pelayanan kita. Misal, ada orang yang percaya ketika mendengar kesaksian kita, ada orang yang bertumbuh melalui bimbingan kita, anak-anak dapat mengandalkan Tuhan melalui didikan kita, orang tua. 4. Tinggal di dalam Kristus, sumber kuasa rohani. Ranting tidak mungkin menghasilkan buah dari dirinya sendiri, tetapi pokok anggur itulah sumbernya. Demikian pula kita, setinggi apapun pengetahuan kita akan Alkitab dan teologi, kita tidak mampu menghasilkan buah. Sesederhana apapun kita, bahkan seperti para nelayan murid Tuhan itu, kita berbuah ketika setia dan taat kepada Tuhan. Di luar Kristus, kita tidak pernah menang terhadap dosa. Di luar Kristus, kita tidak pernah peduli terhadap hal-hal rohani, tidak pernah merasa haus dan lapar akan firman Tuhan, dan doa-doa kita tidak pernah beroleh jawaban. Bagaimana tinggal di dalam Kristus, sehingga kita memiliki kuasa rohani? Tetap tinggal dalam firman-Nya, bergantung kepadanya dalam doa, tetap setia kepada Tuhan, memelihara relasi kita dengan Dia. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, salah seorang yang Tuhan anugerahkan untuk saya bimbing secara rohani, atau saya muridkan, pertumbuhan rohaninya pesat sekali. Ia lebih dewasa usianya daripada saya. Ia mahasiswa, merangkap bekerja. Karakteristik yang melekat kepadanya, yakni rasa haus akan firman, setia, taat, disiplin tinggi, dan pekerja keras. Sebelumnya, teman ini sangat rendah diri, tertutup, mudah tersinggung, temperamental,
dan membenci banyak orang. Satu-satunya hal yang positif, ia murah hati. Cukup lama saya membimbingnya, dan ia banyak menemani saya pelayanan ke berbagai kota. Hal yang mengesankan saya, berulang kali ia ungkapkan perasaannya. Mas Didik, saya ingin Tuhan pakai seperti Tuhan memakai Mas Didik, ungkapnya sembari berlinang air mata. Dan saya belum pernah menemukan seseorang yang rindu dipakai Tuhan seperti teman saya ini. Saya menguatkannya, pasti suatu saat Tuhan akan memakai kamu juga. Dan benar, ketika saya pindah ke Jakarta, saya mendengar bahwa ia juga melayani Tuhan bersama-sama para mahasiswa lainnya yang pernah saya bimbing. Bahkan ia membimbing sejumlah orang di kota Solo, sebuah kota di Jawa Tengah, setiap hari Sabtu dan Minggu. Ia naik motor seorang diri, menempuh jarak 200 km pergi pulang. Tidak ada yang membayar. Beli bensin, konsumsi, dan akomodasi dengan uangnya sendiri. Ia sering ajak para pemuda gereja memberitakan Injil ke berbagai desa melalui media film Yesus. Dan ribuan orang mendengar Injil melalui pelayanannya ini. Ia melayani Tuhan dengan tulus karena ia menyadari betapa berharga keselamatan itu, dan ia ingin orang lain juga diselamatkan. Terlebih, setelah Tuhan panggil sepenuhnya untuk melayani di lembaga misi bersama saya, ia dipakai Tuhan dengan semakin banyak buah lagi. Suatu saat, saya diundang memimpin retreat para profesional di gerejanya di Bogor. Saya lihat pengaruhnya yang begitu besar terhadap para peserta retreat. Saya tidak lagi melihat perasaan rendah dirinya. Justru para profesional tersebut menghormatinya. Dan ketika saya berbincang dengannya, saya melihat perubahan total kehidupannya yang bergantung penuh kepada Tuhan untuk berbuah banyak. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada beberapa hal penting yang dapat kita terapkan. 1. Mulailah hari dengan tinggal di dalam Kristus. 2. Bersandar kepada Tuhan, bukan pada kemampuan diri sendiri. 3. Terimalah proses pemangkasan yang dari Tuhan. Dan terakhir, ukur hasil dengan buah, bukan dengan kesibukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan maupun pengalaman iman seorang yang hamba layani dan ia berbuah lebat. Kami mendoakan untuk semua pemirsa video YouTube kami agar mereka Tuhan pakai seturut profesi masing-masing. Berkati agar mereka tinggal di dalam Engkau dan menghasilkan buah. Untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, berkati dan berikan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sekarang terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.